Kadang, logika dan gelar akademik itu nggak ada harganya sama sekali kalau kita udah masuk ke wilayah yang ada penjaganya. Malam ini, kita bakal dengerin bukti nyata kalau kesombongan di gunung yang salah itu bayarannya mahal banget. Bahkan harus dibayar tunai pakai nyawa. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan demi kenyamanan pihak terkait. Selamat datang di Scary Note. Jadi gini ceritanya dimulai. Tepatnya di dalam ruangan kantor konservasi di Kutachane yang AC-nya berdengung kencang, tapi nggak cukup kuat ngalahin panasnya udara Sumatera siang itu. Profesor Budi lagi berdiri di depan meja kerjanya yang penuh kertas. Matanya berbinar-binar, kayak anak kecil yang baru dapat mainan mahal. Di tangannya, dia megang sebuah kotak logam berat berwarna hijau loreng. Itu adalah prototip kamera jebakan atau camera trap versi analog, yang di tahun 2003 masih dianggap barang canggih banget. Di depannya ada Dian, mahasiswi asistennya yang cuma bisa ngangguk-ngangguk sopan sambil megangin buku catatan. Budi lagi sibuk banget ngetawain laporan-laporan dari warga desa sekitar yang numpuk di pojok mejanya. Laporan yang isinya ketakutan orang lokal soal penampakan Cindaku. Dengan nada yang remehin banget, Budi bilang ke Dian kalau semua cerita itu cuma histeria massal. Hasil dari imajinasi orang-orang yang kurang pendidikan dan kebanyakan nonton film horor murahan. Dia yakin banget kalau alat canggih di tangannya itu bakal ngebuktiin kalau monster yang ditakutin warga itu gak lebih dari beruang madu yang lagi sakit kulit atau harimau tua yang pincang. Keangkuhan Budi di sini kerasa banget. Dia ngerasa logikanya dia bisa ngeruntuhin kepercayaan ratusan tahun cuma dalam waktu seminggu ekspedisi. Suasana di ruangan itu jadi agak canggung setelah Budi selesai ketawa, dan mereka pun bergegas keluar menuju parkiran jeep di mana sopir sekaligus porter mereka udah nunggu. Di parkiran yang becek sisa hujan semalam, Joko, warga lokal yang badannya kekar tapi wajahnya kelihatan pucat gelisah, lagi berdiri nyender di kap mobil Land Rover tua. Dia sebenarnya udah berkali-kali nolak tawaran ini. Sambil ngelinting rokok dengan tangan yang agak gemetar, Joko bilang ke Budi kalau pawang di kampungnya udah ngasih peringatan keras. Katanya, gunung lagi tertutup, yang artinya hutan gak ngizinin siapapun masuk, apalagi orang asing. Joko berusaha jelasin kalau maksa masuk sekarang itu sama aja nyari penyakit. Tapi Profesor Budi nggak mau dengar alasan mistis kayak gitu. Dengan santainya, Budi ngeluarin amplop tebal dari saku rompinya. Isinya uang tunai 3 kali lipat dari bayaran standar porter biasanya. Dia nyodorin amplop itu tepat di depan muka Joko. Joko sempat diam, matanya bolak-balik ngelihat amplop itu terus ngelihat ke arah pegunungan yang ketutup awan hitam. Kebutuhan ekonomi akhirnya menang lawan rasa takutnya. Joko nerima uang itu dengan berat hati. Tapi raut mukanya nggak bohong. Dia kelihatan kayak orang yang baru aja ngejual keselamatannya sendiri. Setelah kesepakatan itu terjadi, mereka mulai sibuk naikin tas-tas krill besar dan perlengkapan logistik ke atap mobil. Dan disinilah Budi ngelakuin sesuatu yang fatal. Pas Dian dan Joko lagi sibuk nih ke tenda di atap mobil, Profesor Budi nyuri-nyuri kesempatan buat buka salah satu tas logistik paling bawah. Dia celingukan sebentar, mastiin gak ada yang lihat. Terus dari saku celananya, dia ngeluarin sebuah botol kaca kecil yang isinya cairan bening tapi kental. Itu bukan parfum atau obat nyamuk, tapi feromon sintetis, semacam cairan kimia yang baunya dirancang buat mancing agresivitas predator. Budi tahu betul kalau bawa bahan kimia kayak gini itu ngelanggar aturan keras Taman Nasional karena bisa ngerusak perilaku alami hewan, bahkan bisa bikin hewan jadi gila dan nyerang manusia. Tapi ambisi dia buat dapat foto fenomenal bikin dia buta. Dia ngerasa hutan ini cuma laboratorium pribadinya dia, tempat dia bisa main-main sesuka hati. Dengan cepat, dia nyelipin botol itu ke dalam gulungan baju ganti, nutup resleting tas, dan langsung pasang muka polos seolah-olah dia nggak baru saja bawa bom waktu ke dalam perjalanan mereka. Feromon itu nanti bakal jadi semacam suar navigasi. Ngasih tahu semua predator di hutan itu kalau ada makanan yang lagi jalan masuk ke wilayah mereka. Perjalanan naik mobil kerasa sunyi dan tegang, sampai akhirnya mereka turun di pinggir jalan dan jalan kaki sebentar buat nyampe ke bibir Sungai Alas yang jadi titik awal pendakian.
Begitu mereka nyampe di pinggir sungai, pemandangannya benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Sungai alas yang biasanya airnya jernih atau kehijauan, hari itu warnanya coklat pekat, kental kayak kopi susu yang diaduk sama lumpur. Arusnya juga nggak main-main, deras banget dan suaranya gemuruh nabrak batu-batu besar di pinggir kali. Sampah-sampah alam kayak ranting patah dan daun-daun busuk hanyut cepet banget. Tandanya di hulu sana, di atas gunung, pasti lagi ada badai besar atau tanah longsor. Dian langsung ngerasa nggak enak perasaannya. Dia nanya ke Profesor Budi, apa aman buat nyebrang dan lanjut jalan kalau kondisi airnya kayak gini. Tapi lagi-lagi, Budi dengan entengnya ngibasin tangan. Dia bilang ini cuma siklus hidrologi biasa, air pasang musiman yang bakal surut sore nanti. Dia nggak mau nunda jadwal ekspedisi barang sehari pun. Keputusan Budi buat ngeremehin tanda alam ini bikin mereka kehilangan satu-satunya kesempatan buat muter balik dan pulang dengan selamat. Mereka akhirnya maksa nyebrang pakai perahu kano kecil yang oleng dihantam arus, ninggalin daratan aman di belakang mereka. Setelah perjuangan nyebrang yang bikin jantungan, mereka akhirnya nginjekin kaki di jalur setapak gurah, pintu masuk menuju hutan rimba yang sebenarnya. Baru aja mereka jalan masuk sekitar 100 meter ke dalam rimbunnya pepohonan, tiba-tiba ada perubahan suasana yang drastis banget. Lu tahu kan kalau hutan tropis itu biasanya berisik, suara jangkrik, burung, atau teriakan siamang yang saut-sautan itu harusnya jadi musik latar yang gak pernah berhenti. Tapi detik itu mendadak semuanya mati, sunyi senyap. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga, bahkan angin pun rasanya berhenti niup daun-daun. Heningnya itu bukan hening yang damai, tapi hening yang neken kuping, kayak kalau lu lagi di dalam kamar kedap suara. Joko langsung berhenti jalan, kulitnya pucat pasi, matanya liar ngeliat ke sekeliling tajuk pohon. Sebagai orang yang hidupnya di hutan, Joko tahu persis artinya keheningan kayak gini. Ini tanda kalau ada predator puncak, raja hutan yang lagi ada di dekat situ dan lagi ngawasin mereka. Binatang lain diam karena takut. Mereka udah resmi masuk ke kandang macan tanpa permisi. Tapi Profesor Budi malah nyuruh Joko buat jalan lebih cepat karena takut keburu gelap. Joko yang ketakutan akhirnya nurut dan mulai ngayunin parangnya buat muka jalur yang udah mulai ketutup semak belukar. Gerakannya jadi kasar dan buru-buru. Saking paniknya pengen cepat lewat, Joko nggak sadar kalau dia baru aja ngelakuin kesalahan yang bakal dia sesalin seumur hidup. Pas lagi nebas semak-semak yang ngehalangin jalan, parangnya ngehajar dahan pohon rengas. Buat yang nggak tahu, pohon rengas itu kayak tanaman poison ivy, tapi levelnya jauh lebih jahat. Getah pohon rengas yang warnanya hitam pekat itu muncrat keluar dari dahan yang kepotong, terus nyiprat tipis-tipis kena ke lengan sama leher Joko. Karena Joko lagi keringetan dan fokusnya kemana-mana, dia nggak sadar ada cairan getah itu di kulitnya. Dia cuma ngusap lehernya sekilas pakai tangan, ngeratain racun itu di kulitnya. Saat itu sih belum kerasa apa-apa, nggak ada rasa perih atau panas. Tapi getah rengas itu sifatnya delayed reaction atau reaksinya telat. Butuh waktu 24 jam buat racunnya bekerja ngerusak jaringan kulit. Jadi tanpa sadar, Joko udah masang bom waktu di badannya sendiri yang bakal meledak dan ngelubuhin dia pas mereka udah jauh banget di tengah hutan dan gak bisa minta tolong siapa-siapa. Matahari akhirnya mulai turun dan hutan jadi gelap gulita dengan cepet banget. Maksa mereka buat nendirian tenda di pos 1 yang tanahnya agak miring. Malam itu Dian susah banget buat tidur. Tanah di bawah tendanya keras dan udara malam itu dinginnya minta ampun. Pas Budi dan Joko udah kedengeran morok kecapean, Dian tiba-tiba denger suara aneh dari luar tenda. Awalnya dia pikir itu cuma ranting jatuh, tapi suaranya makin jelas. Krak, krak, itu suara langkah kaki. Tapi yang bikin Dian langsung nahan napas, ritme langkahnya itu bukan langkah hewan berkaki 4 kayak harimau atau babi hutan. Langkahnya dua-dua. Jeda antara satu langkah ke langkah lainnya itu kayak langkah manusia yang lagi jalan pelan-pelan sambil ngendap-ngendap. Suaranya muterin tenda mereka. Dian yang ketakutan setengah mati nyoba ngebangunin Profesor Budi, ngeguncang bahunya pelan. Budi bangun dengan kesel, dan pas Dian bilang ada orang di luar, Budi cuma ngedengus kasar.
Dia bilang itu cuma suara angin yang ngegerakin dahan pohon, atau paling banter suara monyet yang penasaran. Budi langsung balik badan dan tidur lagi, ninggalin Dian yang terpaksa melek semalaman sambil dengerin langkah kaki misterius itu makin dekat ke arah tenda mereka. Pagi akhirnya datang juga, tapi bukannya bawa kelegaan, matahari pagi justru nyinarin pemandangan yang bikin Dian jerit kaget begitu keluar tenda. Joko keluar dari tendanya dengan kondisi yang bener-bener ngeri. Racun dari getaran nas kemarin udah bereaksi penuh pas dia tidur. Wajah Joko bengkak parah, sampai matanya hampir nggak kelihatan, cuma tinggal celah segaris. Kulit leher dan lengannya melepuh, merah padam, dan berair kayak orang abis kesiram air panas seember. Joko ngerang kesakitan setiap kali dia gerakin muka atau tangannya. Dian langsung panik, dia bilang ke Profesor Budi kalau mereka harus batalin ekspedisi ini dan bawa Joko turun ke puskesmas sekarang juga. Kondisi Joko jelas nggak memungkinkan buat lanjut naik gunung. Tapi Profesor Budi dengan dinginnya malah ngecek jam tangannya. Dia bilang mereka udah jalan terlalu jauh, dan kalau balik sekarang bakal buang waktu dan biaya. Dia ngasih Joko obat pereda nyeri seadanya dari kotak P3K, terus maksa Joko buat tetap manggul tas logistiknya. Budi nganggep Joko cuma alat yang lagi rusak dikit, bukan manusia yang lagi butuh pertolongan medis darurat. Keputusan Budi ini bikin suasana tim jadi retak total. Dengan gerutu tertahan dan langkah Joko yang terseok-seok karena pandangannya keganggu bengkak, mereka mulai nanjak lagi ninggalin hutan dataran rendah. Masuk hari kedua siang, mereka nyampe di zona hutan lumut di lereng Gunung Kemiri. Suasananya beda banget sama di bawah. Di sini, setiap jengkal tanah, batang pohon, sampai batu-batu, semuanya ketutup lumut tebal yang basah. Kabut putih tebal turun nyelimutin mereka, bikin jarak pandang cuma tinggal 3 atau 4 meter ke depan. Udaranya dingin menusuk tulang dan lembab banget. Profesor Budi ngeluarin alat GPS-nya buat ngecek posisi. Tapi anehnya, layar GPS itu ngaco. Koordinatnya lompat-lompat nggak jelas. Kadang nunjukin mereka udah di puncak, sedetik kemudian nunjukin mereka ada di seberang pulau. Jarum kompas manual juga muter-muter nggak mau diem. Budi mulai kelihatan frustrasi. Dia mukul-mukul alat itu, nyalahin baterainya, nyalahin satelitnya. Padahal di dalam hati, dia mulai ngerasa panik. Karena logikanya, dia nggak bisa ngejelasin kenapa teknologi bisa gagal total kayak gini. Mereka sekarang buta arah, kejebak di tengah hutan lumut yang sunyi dan berkabut, cuma ngandelin insting Joko yang lagi sakit parah. Di tengah kebingungan dan capek yang numpuk, mereka mutusin buat istirahat sebentar di sebuah area tanah becek yang agak terbuka. Pas lagi duduk lurusin kaki sambil minum air, mata Dian ngelihat sesuatu yang aneh di lumpur basah, nggak jauh dari sepatu botnya Budi. Dia ngerangkak mendekat buat mastiin, dan napasnya langsung tercekat. Itu jejak kaki. Tapi bentuknya nggak masuk akal. Ukurannya besar, jauh lebih besar dari kaki manusia normal. Bagian tumitnya panjang dan jelas kayak tumit manusia, yang nandain kalau makhluk ini jalan dengan 2 kaki, tegak. Tapi di bagian ujung jari-jarinya ada bekas tancapan cakar yang dalam banget ke tanah, kayak cakar harimau. Dian manggil Budi buat lihat. Budi ngelihat jejak itu lama banget, keningnya berkerut. Otak akademisnya berusaha keras nyari penjelasan. Mungkin beruang, mungkin orangutan cacat. Tapi Dian dan Joko tahu apa yang mereka lihat. Jejak itu persis kayak cerita-cerita nenek moyang. Itu bukti fisik pertama kalau monster yang mereka cari sebenarnya udah nemuin mereka duluan. Ketakutan yang tadinya cuma samar-samar, sekarang jadi nyata dan ada di depan mata. Suasana mencekam akibat penemuan jejak kaki aneh itu belum sempat reda. Tapi hutan Leuser seolah nggak ngasih mereka waktu buat napas. Mereka terpaksa lanjut jalan, nembus semak-semak yang makin rapat dan basah, masuk ke area lembah yang udaranya kerasa lebih berat dan lembab. Tiba-tiba, neraka kecil pecah di tengah hutan itu. Pas mereka lagi jalan lintasin area yang tanahnya becek ketutup daun busuk, mereka ngerasain sensasi dingin yang ngejalar di kaki. Ternyata, mereka masuk ke zona sarang pacet atau lintah darat yang lagi musim kawin. Jumlahnya bukan cuma 1 atau 2, tapi ribuan. Ribuan lintah kecil yang kelaparan itu seolah nyium bau darah segar, dan target utama mereka adalah Joko.
Luka melepuh di kulit Joko yang berair dan berdarah ternyata jadi magnet kuat buat lintah-lintah itu. Dalam hitungan detik, celana dan sepatu Joko udah ketutup lapisan hitam yang bergerak-gerak. Joko ngejerit histeris, dia lompat-lompat kayak orang gila sambil berusaha nepukin kakinya. Tapi makin ditepuk, lintahnya malah makin banyak yang nempel di tangan. Darah mulai ngucur deras karena zat anti pembekuan darah yang dikeluari lintah itu bikin lukanya nggak bisa nutup. Dian ikut panik. Dia ngejerit jijik sambil lari ngejauh karena takut ketularan dikerubutin. Formasi tim yang tadinya rapet langsung bubar jalan. Mereka lari kocar-kacir gak tentu arah cuma buat ngehindarin serangan parasit kecil yang bikin merinding itu. Bikin jarak antara mereka bertiga jadi renggang banget di tengah hutan yang jarak pandangnya makin pendek. Setelah lari ngos-ngosan beberapa menit dan akhirnya berhasil ngebersihin sebagian besar lintah yang nempel, mereka kumpul lagi dengan napas yang memburu dan muka pucat. Tapi kepanikan tadi bikin emosi Profesor Budi meledak. Budi benar-benar kehilangan kendali atas logikanya. Dia ngerasa hutan ini lagi main-main sama dia, dan egonya sebagai manusia modern tersinggung berat. Sambil bersihin sisa darah lintah di celananya, Budi berdiri tegak dan natap ke arah kegelapan hutan di sekeliling mereka. Bukannya berdoa atau minta izin, dia malah ngelakuin hal paling bodoh yang bisa dilakuin orang di hutan Sumatera. Dia sompral. Dengan suara lantang yang mecah keheningan, Budi teriak nantang. Dia bilang, "Woi, kalau emang ada penunggu di sini, keluar. Jangan cuma berani main sembunyi-sembunyi kayak pengecut. Tunjukin wujud asli lu, biar gua foto sekalian." Dian udah nyoba nahan lengan Budi sambil nangis, mohon biar dia diem. Tapi Budi makin jadi. Dan detik itu juga, Hutang ngejawab. Bukan dengan auman harimau, tapi dengan suara dahan pohon besar yang patah dengan keras banget. Krak! Suaranya deket banget, tepat di atas kepala mereka. Seolah ada sesuatu yang berat banget baru aja pindah posisi buat ngelihat siapa yang berani teriak barusan. Suara patahan dahan itu bikin nyali Budi ciut seketika, dan mereka langsung ngelanjutin perjalanan dengan mulut terkunci rapat. Tapi kali ini langkah mereka diiringi bau busuk yang makin lama makin nyengat. Sekitar 100 meter dari lokasi Budi teriak tadi, mereka nemuin sumber bau busuk itu, dan pemandangannya bikin perut mual. Ada bangkai rusa yang tergantung di dahan pohon yang agak tinggi. Posisinya kejepit di antara cabang. Yang bikin aneh dan bikin otak Budi ngeheng adalah kondisi bangkainya. Perut rusa itu udah kebukak, tapi bukan robek berantakan kayak bekas cabikan gigi harimau atau cakar beruang. Luka di perutnya itu lurus, rapi dan bersih. Persis kayak hasil irisan pisau bedah yang tajam banget. Jeroannya hilang, tapi dagingnya masih utuh. Budi berdiri patung di bawah bangkai itu, matanya melotot. Dia tahu betul anatomi serangan hewan buas, dan gak ada satupun hewan di dunia ini yang bisa bedah perut mangsanya serapi itu. Ini bukan kelakuan binatang lapar yang makan dengan brutal. Ini kelakuan sesuatu yang punya tangan, punya alat, dan punya akal buat ngerjain ini dengan presisi. Dian udah gak sanggup lihat. Dia muntah di balik semak-semak, sementara Joko cuma bisa komat-kamit baca doa dengan suara gemetar. Matahari akhirnya nyerah dan tenggelam, ninggalin mereka di tengah kegelapan hutan yang rasanya jauh lebih pekat dan jahat dibanding malam sebelumnya. Maksa mereka buat buka tenda darurat di sela-sela akar pohon besar. Malam kedua ini suasananya benar-benar beda. Joko yang kondisinya makin parah karena racun rengas dan kehilangan banyak darah pas serangan lintah tadi siang mulai ngelantur. Dia demam tinggi, matanya yang bengkak terus-terusan ngelirik ke arah gelap di luar lingkaran cahaya api unggun. Dia mulai ngeracau, bisik-bisik kalau dia lihat nenek moyangnya berdiri di balik pohon, natap dia dengan muka marah. "Mereka datang, Inyak datang," kata Joko berulang-ulang sambil gigil ketakutan. Paranoia Joko ini nular ke Dian dan Budi. Rasanya kayak ada ribuan mata yang lagi ngintip mereka dari balik kegelapan. Budi yang sebenarnya juga udah mulai takut, tapi gengsinya terlalu tinggi buat nakuin, nyoba buat ngambil kendali situasi dengan cara teknis. Dia ngambil satu lagi kamera jebakan yang dia bawa. Terus dia pasang di batang pohon deket tenda. Lensanya diarahin langsung ke kegelapan tempat Joko terus-terusan melihat. Budi mikir, kalau emang ada sesuatu di sana, teknologi bakal nangkep buktinya.
Dia nggak sadar kalau tindakan ini justru kayak ngajak perang tatapan sama si penghuni hutan. Pagi buta datang dengan kabut yang tebalnya minta ampun. Dan di momen inilah Profesor Budi ngelakuin kesalahan terakhir yang nyegel nasib mereka bertiga. Pas lagi nyari tempat buat buang air kecil agak jauh dari tenda, Budi nemuin sebuah tanah lapang kecil yang aneh. Tanahnya datar, bersih dari semak belukar, dan dikelilingi pohon-pohon besar yang seolah jadi pagar alami. Di tengah tanah lapang itu ada tumpukan batu yang disusun rapi, jelas bukan bentukan alam. Buat orang lokal, tempat kayak gini itu zona keramat, mungkin tempat pesugihan atau gerbang gaib yang pantang dikotorin. Tapi buat Budi, ini cuma tanah kosong yang praktis. Dengan santainya, dia ngegali lubang dangkal di pinggir area itu. Terus dia buang sisa-sisa kaleng kornet bekas sarapan mereka dan sampah plastik pembungkus roti ke dalamnya. Lalu ditimbun asal-asalan. Dia mikir itu tindakan pecinta alam yang benar, biar nggak nyampah sembarangan. Padahal dia baru aja nanam sampah modern di ruang tamu, entitas yang paling dihormati di hutan itu. Detik setelah Budi nimbun lubang itu, langit yang tadinya cuma mendung biasa mendadak berubah hitam pekat dalam hitungan menit. Angin kenceng datang entah dari mana, muter-muter di atas kepala mereka kayak peringatan perang. Hujan badai langsung turun ngehajar bumi tanpa basa-basi. Airnya deres banget sampai bikin sakit kalau kena kulit. Dan jalur setapak yang mereka lewatin langsung berubah jadi aliran lumpur licin yang berbahaya. Mereka bertiga jalan sempoyongan nembus badai, kepleset-pleset di tanah yang labil. Tiba-tiba, kaki Dian kepleset akar pohon yang licin. Dia jatuh meluncur ke bawah lereng kecil dan mendarat tepat di tengah rimbunan tanaman yang daunnya lebar dan berbulu halus. Itu adalah jelatang gajah atau stinging tree, tanaman paling sadis di hutan hujan. Begitu kulit lengan dan pipi dia nyentuh daun itu, bulu-bulu halusnya nyuntikin neurotoksin yang efeknya instan. Dian menjerit. Jeritannya bukan jeritan kaget, tapi jeritan kesakitan yang melengking tinggi, nyayat hati. Rasa sakitnya itu digambarin kayak disiram air keras dan disetrum listrik tegangan tinggi secara bersamaan. Dian guling-guling di tanah lumpur sambil megangin tangannya, nangis histeris karena rasa sakitnya nggak mau hilang, malah makin jadi pas kena air hujan. Suara jeritan Dian ini fatal banget. Di tengah suara hujan yang gemuruh, jeritan manusia yang kesakitan adalah sinyal audio yang paling jelas buat ngasih tahu posisi mereka ke siapapun atau apapun yang lagi berburu di sekitar situ. Di tengah kekacauan itu, pas Budi lagi berusaha ngebantu Dian berdiri, terjadi sesuatu yang bikin darah Budi berdesir dingin, lebih dingin dari air hujan yang ngebasahin bajunya. Dari arah tebing di sebelah kiri mereka, sayup-sayup terdengar suara teriakan minta tolong. "Mas Budi, tolong, sakit mas!" Suaranya jelas banget, itu suara Dian. Nadanya, cengkok nangisnya, bahkan getaran ketakutannya persis 100% sama suara Dian. Budi refleks noleh ke arah suara itu, terus dia noleh lagi ke Dian yang asli yang lagi ada di depannya, yang lagi nangis nahan sakit sambil megangin lengannya. Otak Budi macet. Dia dengar suara Dian dari kejauhan, tapi Dian ada di pelukannya. Realitas di kepala Budi mulai retak. Dia baru sadar kalau makhluk yang ngikutin mereka bukan cuma binatang buas yang pinter ngendap-ngendap. Makhluk ini bisa niru suara, mimikri. Kemampuan ini cuma dimiliki sama predator tingkat tinggi yang gunain tipuan psikologis buat misahin mangsanya dari kelompok. Suara Dian palsu itu terus manggil-manggil di sela suara guntur, mancing siapa aja yang lengah buat nyamperin ke arah jurang. Sambil gemeteran karena teror yang makin gak masuk akal, Budi inget kamera jebakan yang sempet dia ambil lagi sebelum badai tadi. Dan dia maksa tangannya yang kaku buat ngecek layar digital kecil di kamera itu. Di bawah lindulan jas hujan yang basah kuyup, Budi nyalain layar kamera buat melihat foto apa yang kejepret semalam. Layar kecil itu nyala remang-remang, nampilin satu foto yang diambil pakai flash otomatis di tengah gelap gulita. Jantung Budi rasanya berhenti berdetak. Di foto itu, ada sosok yang ketangkep kamera lagi berdiri di pinggir area kemah. Pola kulitnya belang-belang oranye hitam, jelas itu pola harimau. Tapi sosok itu nggak berdiri di atas 4 kaki. Dia berdiri tegak di atas 2 kaki belakangnya.
posturnya tegap kayak manusia. Dan yang bikin Budi mau muntah karena ngeri, sosok itu megang sesuatu di salah satu cakar depannya. Itu batang kayu panjang yang ujungnya diruncingin. Tombak. Harimau di foto itu megang senjata. Detik itu juga, seluruh arogansi akademis Budi hancur lebur jadi debu. Ini bukan hewan, ini bukan mitos. Ini peradaban lain yang jauh lebih tua dan lebih kejam. Dan sekarang dia tahu kalau mereka lagi diburu. Belum sempat Budi nyerna apa yang dia lihat, malah petaka sebenarnya kejadian. Joko yang buta sebagian karena bengkak dan panik dengar suara Dian palsu tadi, langsung bereaksi salah. Joko yang pikirannya udah kacau balau karena demam dan ketakutan, ngira suara teriakan Dian dari arah tebing itu adalah Dian yang beneran jatuh dan butuh tolong. Tanpa bisa dicegah, Joko lari nabrak semak-semak ke arah suara itu. "Tahan Jok, jangan!" teriak Budi tapi telat. Joko lari kenceng banget, sampai dia nggak lihat ada dinding tanaman rotan berduri di depannya. Tubuh Joko ngehantam semak rotan itu dengan keras. Duri-duri rotan yang bentuknya kayak kail pancing langsung ngejerat baju dan kulitnya. Nahan dia kayak serangga di jaring laba-laba. Joko ngebrontak panik, tapi makin dia gerak, durinya makin nancep dalam. Dan tiba-tiba, dari balik kegelapan timbunan rotan itu, ada sesuatu yang narik Joko dengan kekuatan yang gak wajar. Joko gak sempet teriak panjang, cuma ada suara krak basah, suara tulang patah, dan tubuh Joko ditarik paksa masuk ke dalam kegelapan hutan rotan itu. Sekejap mata, dia hilang. Hening. Suara Dian palsu tadi juga berhenti mendadak. Budi narik Dian yang asli buat lari ngejauh dari situ, lari sekuat tenaga tanpa noleh lagi. Sampai akhirnya kaki Budi tersandu sesuatu di tanah lumpur. Budi jatuh telungkup, mukanya nyium tanah basah. Pas dia mau bangun, tangannya megang benda yang bikin dia tersandung padi. Itu tas keril punyanya Joko. Tas itu tergeletak sendirian di tengah jalur, basah kena hujan. Budi ngelihat tali tas itu, dan napasnya tercekat lagi. Tali bahu tas itu putus, tapi bukan putus karena ditarik paksa sampai sobek berserabut. Ujung putusannya rata, halus banget dan bersih. Ini bekas potongan benda tajam, betas irisan kuku yang setajam silet bedah. Budi langsung ngelepas tas itu seolah benda itu panas membara. Dia sadar sepenuhnya sekarang. Makhluk itu, si penjaga, gak ngebunuh Joko pakai gigi taring. Dia ngulitin pertahanan mereka satu persatu dengan presisi seorang ahli bedah. Joko udah dieksekusi, dan sekarang giliran mereka. Tanpa mikir panjang lagi, Budi nyeret Dian bangun, ninggalin semua logistik, kamera, dan harga dirinya di lumpur itu, lari menyelamatkan nyawa ke arah satu-satunya jalan yang kelihatan terbuka, turunan menuju lembah sungai. Budi dan Dian lari tanpa tujuan yang jelas, napas mereka memburu kasar, dan jantung rasanya mau meledak saking kencangnya memompa darah. Mereka nggak berani noleh ke belakang buat lihat nasib Joko. Tapi insting mereka teriak kalau pengejaran ini belum selesai, malah baru aja masuk ke babak paling mematikan. Saat mereka lari menuruni lereng bukit yang licin karena lumpur, barulah si sosok harimau berdiri tegak itu, si Inyak, mulai benar-benar nunjukin pola permainannya. Dia nggak lagi sembunyi di balik bayangan total. Di tengah derasnya hujan badai, sosok itu muncul dalam kilasan-kilasan singkat yang bikin nyali ciut. Dia melompat dari satu batang pohon ke batang pohon lain dengan kecepatan yang nggak masuk akal buat ukuran makhluk segede itu. Kadang dia berdiri tegak di pinggir tebing di sebelah kiri. Kadang dia nongol sekilas di antara kabut di sebelah kanan. Yang aneh, dan ini yang bikin Budi merinding setengah mati, harimau itu nggak langsung nyerang. Dia nggak menerkam kayak binatang buas yang lagi kelaparan. Dia cuma ngegiring, persis kayak anjing gembala yang lagi ngebawa domba-domba bodoh masuk kandang. Tiap kali Budi mau belok ke arah tanjakan buat nyari tempat tinggi, sosok itu muncul di sana. Nasi geraman rendah yang maksa Budi buat putar balik dan lari ke arah sebaliknya. Di otak Budi yang panik, dia mikir, dia ngasih kita jalan kabur, dia takut kita ngelawan. Padahal, si harimau itu justru lagi nyetir mereka berdua ke satu titik spesifik. Sebuah perangkap topografi yang udah disiapin alam buat mereka. Insting bertahan hidup yang dangkal nuntun mereka lari ke arah yang paling gampang dilewatin.
yaitu turunan menuju dasar lembah sungai. Setelah lari terhuyung-huyung selama beberapa menit yang rasanya kayak berjam-jam, mereka akhirnya kepentok di ujung jalan, sebuah tebing curam yang ngegantung persis di atas jurang lembah sungai yang gelap. Di bawah sana, suara gemuruh air kedengeran jelas banget, tapi mereka nggak punya pilihan lain selain turun. Satu-satunya jalan turun adalah lewat akar-akar pohon beringin tua yang menjulur ke bawah tebing. Basah, berlumut, dan licin kayak badan belut. Budi dengan panik langsung ngelilitin akar itu ke tangannya buat turun. Tapi Dian justru diem aja di pinggir tebing sambil nangis. Tangan Dian bengkak parah dan kaku gara-gara sengatan daun jelatang gajah tadi pagi. Dia nggak bisa ngegenggam akar itu dengan kuat. Dian cuma geleng-geleng kepala, bilang dia udah nggak kuat dan mau nyerah aja di situ. Di momen itu, Budi yang sepanjang ekspedisi ini cuma mikirin ambisi, foto, dan nama besarnya sendiri, tiba-tiba dihantam rasa bersalah yang luar biasa. Dia sadar kalau kondisi Dian yang hancur ini adalah dosa dia. Dengan sisa tenaga terakhir, Budi ngambil tali ransel bekas yang dia temuin, niket tubuh Dian ke badannya sendiri. Terus dia turun pelan-pelan sambil nahan beban 2 orang. Itu perjuangan fisik yang brutal di tengah guyuran badai. Tangan Budi lecet-lecet kegesek kulit kayu kasar, tapi akhirnya kaki mereka nyentuh tanah datar di dasar lembah. Begitu sampai di dasar lembah, mereka berdiri di tepian sungai kecil yang kondisinya udah beda jauh dari pas mereka datang. Airnya udah naik drastis dan warnanya coklat pekat kayak adukan semen. Melihat sungai itu, Budi langsung ngerasa ada harapan, sebuah kelegaan palsu yang ironis banget. Otak logikanya langsung mikir praktis. Ini dia, jalur air. Kalau kita ikutin aliran sungai ini ke hilir, kita pasti bakal nyampe ke desa, atau setidaknya keluar dari hutan gila ini. Di kepala Budi, sungai adalah jalan tol alami. Satu-satunya area terbuka yang gak ketutup semak belukar berduri, dan yang paling penting, di pinggir sungai, jarak pandang lebih luas, jadi harimau itu gak bisa nyergap tiba-tiba. Mereka mulai jalan tertatih-tatih nyusurin pinggiran sungai yang becek dan penuh batu licin. Dian bahkan sempat senyum tipis sambil megangin tangannya yang sakit, ngerasa kalau mereka udah selangkah lagi menuju keselamatan. Mereka berdua sama sekali nggak sadar kalau sungai di lembah sempit pas musim hujan itu sebenarnya adalah zona pembunuhan. Mereka berjalan tepat di tengah jalur peluru meriam air yang lagi dikokang di hulu. Profesor Budi lupa total sama semua teori hidrologi yang pernah dia pelajari. Kalau air yang kejebak di lembah V saat hujan ekstrim itu bukan jalan keluar, tapi jalan eksekusi. Mereka baru jalan nyusurin pinggir sungai itu sekitar 50 meter ketika tiba-tiba suara aneh mulai kedengeran dari arah hulu sungai di tikungan depan. Awalnya suaranya kayak gemuruh guntur yang panjang banget dan gak putus-putus. Tapi makin lama suaranya makin berat dan rendah. Lebih mirip suara gunung batu yang lagi dihancurin pakai palu raksasa. Tanah basah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Kerikil-kerikil kecil di tanah ikut lompat-lompat. Dian teriak kaget di sela suara hujan. Itu suara pesawat jatuh ya Mas Budi? Atau longsor? Budi nggak langsung jawab. Matanya terpaku ke arah tikungan sungai di depan sana. Dia ngelihat pohon-pohon besar di pinggir sungai itu tumbang satu persatu dengan cepat. Seolah-olah ada tangan raksasa yang nyedorong mereka sampai roboh. Bukan angin yang robohin pohon-pohon itu, tapi sesuatu yang padat dan bergerak super cepat di permukaan tanah. Baru detik itu Budi sadar sepenuhnya. Itu bukan guntur, itu bukan longsor tebing biasa, itu adalah dinding air. Ingatannya langsung flashback ke laporan bencana banjir tahun 2003 yang pernah dia baca sekilas. Banjir yang terkenal karena bawa ribuan gondongan kayu hasil penebangan liar. Suara gemuruh itu adalah suara ribuan batang kayu raksasa yang lagi saling bertabrakan. Digerakin sama energi air yang gila-gilaan, dan itu semua lagi meluncur tepat ke arah mereka. Budi refleks noleh ke belakang dan ke samping buat nyari tempat manjat ke atas bukit. Tapi matanya justru nangkep pemandangan yang bikin darahnya berhenti ngalir. Di sana, di atas sebuah batu besar yang posisinya tinggi, kering dan aman dari jangkauan air, sosok harimau itu berdiri tegak. Dia nggak bergerak sama sekali. Si Cindaku itu nggak kelihatan tergesa-gesa, dia nggak mengaum marah, dan dia nggak masang kuda-kuda buat nyerang.
Dia cuma berdiri di sana, diam, menatap dingin ke bawah ke arah Budi dan Dian yang terjebak di jalur air. Tatapannya itu kosong tapi tajam, penuh otoritas mutlak. Persis kayak tatapan seorang hakim yang lagi ngelihatin terpidana mati jalan menuju tiang gantungan. Di detik terakhir itu, Budi ngerasa semua potongan kejadian aneh selama ini akhirnya nyambung jadi satu gambar utuh. Botol feromon yang dia umpetin di tas, kata-kata sombong yang dia teriakan ke hutan, sampai sampah yang dia tanam di tanah keramat. Cindaku itu nggak perlu ngotorin tangannya buat ngebulu mereka. Dia cuma perlu manggil elemen alam buat ngelakuin tugas itu. Banjir ini bukan kebetulan cuaca. Ini adalah hukuman yang diatur dengan presisi matematika. Budi meluk Dian erat-erat. Matanya yang basah campur air hujan natap balik ke mata sosok itu, ngerasa pasrah total. Dia akhirnya ngerti, dia diburu bukan karena makhluk itu lapar daging manusia, tapi karena dia udah lancang ngelawan tuan rumah. Dan sedetik kemudian, bencana yang nantinya bakal dicatat sejarah sebagai banjir bandang Bukit Lawang akhirnya nyampe di posisi mereka. Dari tikungan sungai, sebuah dinding air setinggi kurang lebih 20 meter meledak keluar. Itu bukan cuma air, itu adalah adukan maut yang isinya batu-batu sebesar mobil kijang, lumpur kental, dan ribuan gelondongan kayu balok hasil ilegal logging yang tadinya numpuk jadi bendungan di hulu. Bendungan alami itu pecah, dan sekarang semua isinya dimuntahin ke lembah itu. Itu adalah gabungan mematikan antara amukan alam dan keserakahan manusia yang balik nyerang manusia itu sendiri. Budi nggak sempet teriak, nggak sempet lari. Waktunya cuma cukup buat dia mendekap tas kameranya yang kecil di dada, sebuah usaha terakhir yang konyol buat nyelamatin bukti yang dia cari-cari, sebelum gelombang air dan kayu itu ngehantam mereka berdua. Hantamannya nggak ngasih ampun. Tubuh Dian langsung terlempar keras ngehantam dinding tebing batu di belakangnya. Suara benturannya pendek dan brutal, dan detik itu juga nyawanya hilang. Budi sendiri langsung diseret masuk ke dalam pusaran air kental itu. Tubuhnya diputer-puter dan dipukulin bertubi-tubi sama balok-balok kayu yang kerasnya kayak beton. Pandangannya langsung gelap gulita. Sensasi fisik terakhir yang dia rasain cuma suara tulang rusuknya yang remuk. Dan habis itu dia hilang ditelan kegelapan lumpur. Air bah itu nggak berhenti setelah nelan mereka. Gelombang itu terus namuk, nyapu bersih seluruh lembah sungai, ngehapus jejak perkemahan mereka, dan ngeratain segala sesuatu yang berani berdiri di jalurnya. Banjir bandang itu kerjanya efektif banget, kayak penghapus papan tulis raksasa. Hutan di sepanjang aliran sungai itu benar-benar dibersihin sampai ke akar-akarnya. Lumpur tebal langsung nimbun area itu, dan gondongan kayu yang kebawa arus bertindak kayak bulldozer yang ngeratain permukaan tanah. Gak ada lagi sisa-sisa tenda warna-warni mereka. Gak ada lagi jejak sepatu bot di lumpur. Bahkan gak ada sisa tubuh yang bisa dikenali. Budi, Dian, dan Joko lenyap, seolah-olah mereka nggak pernah ada di dunia ini. Mereka terkubur di bawah meteran lumpur dan tumpukan kayu, hanyut jauh sampai nantinya mungkin nyampe ke laut atau ketimbun di reruntuhan Bukit Lawang. Mereka bertiga cuma jadi angka statistik, nambahin daftar panjang korban bencana alam, tanpa ada yang tahu kalau kematian mereka sebenarnya adalah sebuah eksekusi. Hutan Leuser udah nolak kehadiran mereka, dan sekarang mereka dikembaliin ke alam dalam bentuk partikel tanah yang gak bernama. Kira-kira 1 minggu setelah kejadian itu, tim SAR yang lagi ngisir wilayah hilir buat nyari korban dan puing-puing bencana banjir bandang, nemuin satu benda kecil yang nyangkut. Di antara akar pohon besar yang masih kokoh berdiri di pinggir sungai yang airnya udah mulai surut, mereka nemuin tas kamera kecil milik Profesor Budi. Tas itu kondisinya udah menyedihkan, penyok, penuh lumpur, dan baunya amis sungai. Dengan hati-hati tim SAR ngebuka tas itu, berharap nemuin dompet, kartu identitas, atau petunjuk apapun soal pemiliknya. Tapi di dalamnya mereka cuma nemuin satu roll film kamera analog yang udah basah kuyup dan berlumpur. Mereka nyoba bawa film itu ke lab foto buat dicuci, berharap ada gambar yang bisa diselamatin. Tapi hasilnya nihil. Air sungai, lumpur, dan kelembapan tropis udah ngerusak lapisan kimia film itu sampai hancur total. Semua bukti visual yang diburu Budi sampai harus nyawa taruhannya.
Foto harimau berdiri, foto jejak kaki aneh, semuanya lenyap. Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Kisah tragis ekspedisi mereka cuma berakhir jadi rumor warung kopi dan cerita hantu di kalangan pendaki. Sementara kebenaran soal apa yang sebenarnya terjadi di hulu sana tetap terkubur rapi di bawah lumpur. Kembali ke lokasi kejadian utama di hulu, di atas tanah yang sekarang udah bersih total dari noda dan sampah manusia, seekor harimau Sumatera berjalan keluar dari semak-semak dengan langkah tenang. Harimau itu berjalan pelan melintasi area yang tadinya jadi tempat Budi dengan lancang ngubur sampah kaleng makanannya. Sekarang tempat itu cuma tinggal hamparan tanah basah yang kosong. Harimau itu berhenti sebentar di tengah-tengah, mendus udara, kepalanya gerak kiri kanan, seolah mastiin kalau baunya udah benar-benar bersih. Terus, harimau itu ngelakuin gerakan yang persis sama kayak sosok yang ada di foto terakhir Budi yang udah rusak itu. Dia ngangkat tubuh depannya, berdiri tegak sempurna di atas dua kaki belakangnya. Posturnya tegap, tinggi menjulang. Dia ngangkat satu cakar depannya tinggi-tinggi. Terus dengan tenaga penuh, dia nyakar batang pohon yang paling besar di situ. Sret! Bekas cakaran itu dalam banget, dan posisinya jauh di atas batas jangkauan harimau normal. Itu tanda tangan, itu tanda batas wilayah. Si penjaga udah masang segelnya lagi, mulihin batas keramat yang sempat dilanggar. Hutan kembali sunyi, dan rahasia Leuser kembali aman dalam genggamannya. Merinding banget kalau ngebayangin gimana alam bisa ngatur bencana sebesar itu cuma buat ngehukum orang yang nggak tahu sopan santun. Menurut kalian, banjir itu murni kebetulan alam atau emang hukuman langsung dari si penjaga hutan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.